Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran saat ini berjudul Tuhan Kehormatanku. Saudara-saudara, pasti kita bisa menghayati atau merasakan bagaimana kita sebagai orang tua menjadikan anak-anak kita atau menganggap anak-anak kita sebagai kehormatan kita. Anak-anak mengerti, menghayati bagaimana menjadikan orang tua itu sebagai kehormatannya. Kita yang ada di dalam satu organisasi, mengerti bagaimana menghayati bahwa organisasi atau lembaga atau institusi di mana kita berada sebagai kehormatan. Apa yang kita pandang sebagai kehormatan pasti kita bela dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kalau anak-anak kita adalah kehormatan kita, maka sebagai orang tua, kita bekerja keras supaya anak-anak itu bisa studi, Anak-anak kita bisa sekolah, lalu bisa menjadi sarjana, bisa mandiri, berprestasi. Itu menjadi kebanggaan, karena anak-anak adalah kehormatan orang tua. Demikian pula kalau anak-anak memandang, menganggap, dan memperlakukan orang tua sebagai satu kehormatan. Anak-anak menyediakan rumah, mobil, mendandani orang tua maksudnya. Karena orang tua itu kehormatan. Kalau kita menjadi salah satu anggota dari sebuah organisasi, kita mengerti, kita menghayati bagaimana kita membela organisasi kita sebagai kehormatan. Mengapa kita tidak melakukannya itu untuk Tuhan? Tuhan menjadi kehormatan kita. Kalau dari dulu kita mengatakan kau segalanya dalam hidupku, itu berarti bahwa hidup kita memang dipersembahkan, diperuntukkan bagi Allah, bagi Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, renungkan. Kalau suatu hari kita menghadap Tuhan dan sejak di bumi kita tidak menjadikan Tuhan kehormatan kita, betapa berbahagianya kita, dan kita bisa berdiri atau tahan berdiri di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Tuhan menjadi kehormatan kita, artinya kita membela Tuhan. Dalam hal apa kita membela Tuhan? Yaitu ketika kita bisa membuktikan bahwa Allah yang benar itu Elohim Yahweh, bahwa satu-satunya juru selamat yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Mungkin tidak semua kita bisa menyaksikan, membuktikannya di khalayak, di depan banyak orang, karena kita tidak memiliki kesempatan dan ruangan untuk itu. Tetapi paling tidak kita bisa menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Elohim Yahweh itu Allah yang benar, bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, bahwa Dia Allah yang baik, yang menyediakan surga lebih dari sekedar memberkati kita dengan rumah, mobil, dan segala fasilitas. Karena kalau menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, setan pun bisa memberi. Jadi saudara-saudara, kita bisa menyaksikan Allah yang baik, Allah yang agung, Allah yang mulia, dan Dialah kehormatan kita. Namun ini bukan satu hal yang sederhana. Kita harus meminta pimpinan Tuhan bagaimana menjadikan Tuhan itu kehormatan kita. Ada orang-orang yang merasa membela Tuhan, membela kehormatan Tuhan dengan apologet, dengan membela secara debat. Jadi dengan debat itulah mereka merasa membela Tuhan. Ini satu hal yang dilakukan banyak orang, tetapi bukan berarti itu sudah benar, belum tentu. Dengan banyak ketidaksantunan yang dilakukan melalui debat-debat tersebut, malah jadi memalukan. Jadi memperuncing hubungan antara kita dengan orang yang beragama lain, dengan mereka, orang Kristen, berdebat. Kita buktikan, Allah yang benar itu Elohim Yahweh. Kita buktikan, Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya dengan perbuatan kita. Tentu untuk itu kita harus berani untuk menyangkal diri, untuk mengalah, untuk bisa mengerti orang lain, untuk bisa mengampuni, bisa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, diam walau kita dibuli, bahkan difitnah.
Dan kita juga harus rela memberikan uang harta kita. Setiap kita harus mendapat pimpinan Roh Kudus untuk bisa mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Inilah yang harus kita perkarakan, yaitu apapun yang kita lakukan, kita menjadikan Dia sebagai kehormatan kita. Dan kalau kita mau menggunakan kata bersaing, ini persaingan yang sehat. Artinya siapa Allah yang benar di hadapan Allah-Allah yang diakui sebagai sesembahan, mari kita bersaing. Dengan cara apa? Dengan cara santun, ya, melalui perbuatan, ya, pembelaan, pengorbanan yang tulus dari hidup kita, atau melalui perilaku, atau melalui apapun, melalui harta kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menolong orang, untuk menunjukkan kebaikan Allah. Ya, juga di antara para orang Kristen, ya, di antara para pendeta, kita tidak usah bela diri, mengangkat diri. Kita diam saja. Orang membuli kita, menyakiti kita, memfitnah kita, mengkhianati kita, menjelek-jelekan nama kita. Kita diam. Ya. Dan itu memberi motivasi kita untuk lebih berjuang supaya kita benar-benar didapati Tuhan tidak bercacat, tidak bercela. Dan kita lebih menantikan kedatangan Tuhan. Lebih menunggu hari kematian kita. Lebih menantikan di pengadilan Tuhan nanti. Semua akan dibuka. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai kehormatan di hidup kita. Dan kita bisa berkata, Engkau hartaku satu-satunya. Demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.